Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini bicara tentang seorang dukun pengganda uang yang disebut dengan Mbah Slamet. Kamu tahu kan kisahnya? Kalau kamu tahu, nah ini yang menariknya aku ambil dari sudut pandang psikologis. Kenapa sampai orang percaya mau menggandakan uangnya? Secara psikologis apa yang terjadi? Dan kenapa sampai Mbah Slamet itu melakukan pembunuhan ini? Karena kisahnya itu sangat-sangat tragis dan banyak kisah lainnya yang belum keungkap. Langsung kita masuk pembahasan berikut ini. Tapi sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Jadi di daerah Banjarnegara itu terjadi sebuah kehebohan di mana ditemukan kuburan massal ya. Pas digali itu banyak sekali pasangan suami istri loh. Dan hanya tinggal tulang belulang, ada yang utuh, ada yang tulang belulang. Nah, kuburan massal ini didapat dari sebuah pernyataan dari seorang anak yang mencurigai ayahnya tiba-tiba pergi begitu saja setelah berjanji bertemu dengan seorang dukun pengganda uang. Yang menarik untuk kita ulas ini adalah mengapa sampai bisa terjadi seperti ini ya. Keyakinan apa yang membuat banyak sekali korban dan dibunuh setiap korban yang meyakini hal tersebut. Nah, pembahasan ini dimulai pada sebuah cerita. Si Mbah Slamet ini ya itu menyatakan kepada korbannya bahwa ia bisa melipat gandakan uang dari 70 juta menjadi 5 miliar. Nah, itu kan menggiurkan ya. Uang yang didapat 70 juta itu dari si korban itu sama si Mbah Slamet untuk bayar utang gitu loh. Nah, sebenarnya Mbah Slamet ini punya kemampuan nggak untuk bisa membuat uang berlipat-lipat? Dia nggak punya kemampuan itu, cuman karena orang meyakini, ditambah lagi kondisi terdesak daripada masyarakat yang ingin segera instan, akhirnya percaya nih sama si dukun ini. Nah, kalau kamu mau lihat videonya seperti apa, jadi ada transkripnya, ada hasil chattingannya, dan ada voice call-nya juga. Berikut ini. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau orangnya juga samalah. Takutnya kenapa-napa. Sudah betul-betul mati atau masih hidup? Aku tuh ngelihat ya ekspresinya beliau nih, kamu lihat ya pas diwawancara sama polisi tuh nunduk gitu kan. Artinya dia sebenarnya satu malu ya, orangnya ini berarti introvert, kemudian malu nggak banding ngelihat ya. Bisa kamu pahami kenapa introvert, karena tadi kan media sosial juga dia pakai perantara. Nih orang-orang yang seperti ini orang yang kecenderungan tidak bisa berkata-kata atau berkomunikasi, maka bentuknya adalah dengan tindak kekerasan, maka dia bisa melakukan tindak kekerasan seperti itu. Nah, kemudian selain dia tidak nyaman dengan kamera, dia juga orangnya tertutup, juga malu ya tentunya. Karena memang itu portas itu ajaib sekali dan Portas itu ajaib sekali, dan jadi ekspresinya tuh datar walaupun lihat ke bawah ya. Kemudian menganggap ini hal biasa loh. Portas itu ajaib banget gitu loh. Ya jelas-jelas orang tersebut mengalami gangguan secara kepribadian, mental dan lain-lain ya. Karena ini menganggap hal yang biasa aja. Saya khawatirnya kalau dianalisa mungkin udah banyak banget gangguan kepribadian yang dialami. Tapi saya nggak bisa mengeluarkan statement apapun karena tidak melakukan pemeriksaan. Nah, psikopat di sini ada nggak indikator ke arah sana? Bisa jadi karena tidak ada rasa bersalah gitu loh, tidak menunjukkan ekspresi di mukanya tuh datar. Kamu lihat sendiri deh, mukanya tuh datar banget. Padahal dia udah ngebunuh lebih dari satu orang dan itu kayaknya tidak ada rasa ketakutan lagi gitu loh. Jadi kayak biasa aja, kayak dia ngebunuh ikan dengan potasium sianida itu tuh kayak biasa aja deh gitu. Jadi udah batas ambangnya tuh udah lewat. Nah, ini yang mengkhawatirkan dan mengerikan sekali ya. Kalau kamu lihat dari ekspresi wajahnya tuh mukanya tuh kayaknya nggak sangar ya gitu kalau kamu lihat kan, karena mukanya tuh kayak yang bengong-bengong gitu kan, mukanya kayak nggak sangar. Tapi siapa yang tahu mental orang, siapa yang tahu perasaan orang. Nah, kamu tuh harus hati-hati ya pada saat
berkenalan dengan orang baru di media sosial, begitu mempercayai orang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dia ada rasa takut juga ya pergi ke hutan ya. Pada saat dia mau melakukan tindakan itu, dilakukannya jam 4 agar dia nggak terlalu malam banget gitu loh. Nah, kemudian dia mencampur antara potasium sianida ini dengan obat penenang, makanya efeknya tuh kayak ngantuk banget ya. Ayahnya dari korban tersebut yang menghubungi anaknya tuh kayak ngantuk banget. Jadi dibawa ke hutan ya, diajak ngobrol-ngobrol, kemudian barulah dikasih obat tersebut. Sudah agak malam dan dibiarin aja orang tersebut ngantuk tidur, barulah dimasukin ke dalam kuburan. Jadi udah direncanakan sih seperti ini ya. Nah, tapi kita nggak membahas mengenai dukun tersebut yang mengalami gangguan kejiwaan dan berbagai macam perilakunya yang masalah ya. Yang saya membahas di sini adalah kok bisa masyarakat Indonesia mempercayai dukun tersebut gitu loh. Dan ini banyak loh korbannya, nggak satu ya, korban sampai 12. Apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia? Nah, itu yang akan kita bahas. Kalau kita lihat kenapa sampai orang mempercayai dukun menggandakan uang, ada dua aspek yang kita perlu kaji ya. Pertama adalah dari dalam dirinya sendiri, yaitu mindsetnya atau belief systemnya. Kalau ia mempercayai namanya metafisik, ia mempercayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pseudoscience, di mana orang mempercayai atau meyakini sesuatu tanpa ada bukti dan fakta, maka hal ini akan menjadi sesuatu hal yang masuk akal. Kenapa? Kasih 70 juta dapat 5 miliar dalam jangka waktu instan gitu loh. Orang-orang seperti ini adalah mempercayai bukan hanya masalah dukun uang aja, dukun juga dia percayai. Pokoknya semua hal yang berbau mistik dia percayai. Ini saya tidak berkata bahwa ini ada yang salah ya, tapi kalau namanya menggandakan uang itu udah nggak masuk logika. Tapi kita yang ngomong nggak masuk logika, tapi buat orang yang meyakini masuk logika. Kita yang ngomong nggak rasional, tapi orang yang mempercayai ini rasional gitu. Kita ngomongnya irasional, tapi orang lain meyakini rasional. Ini berkaitan sama mindset orang. Selain daripada belief system atau keyakinan, dia juga punya pola asuh tuh seperti apa? Punya nggak pola asuh untuk resistensi terhadap tekanan tinggi? Ada nggak kemampuan adversity quotient atau kemampuan untuk bisa berjuang dari individu tersebut? Seperti apa sih? Jadi kalau dari kecil, kalau misalnya anak Anda gagal, ya kamu jangan didukung, di backup. Udah sini deh biar ayah aja, udah sini biar ibu aja. Enggak, kalau dia fail, nggak apa-apa, it's okay. Karena nanti dia memiliki daya juang. Tapi kalau apa-apa Anda backup, ini PR Anda backup, Anda nggak ngerjain, Anda yang ngerjain. Kalau misalnya anak Anda ngerjain sesuatu tugas, Anda yang heboh. Nah, itu tuh akan membuat anak Anda akhirnya tidak memiliki daya juang. Nah, pada saat dia dewasa, pada saat dia berbisnis, pada saat dia bekerja, orangnya cepat nyerah. Pada saat disuruh, udah deh, saya nggak bisa, udah nggak usah saya deh, gitu. Orangnya cepat nyerah gitu, dikit-dikit nyerah. Nah, orang-orang seperti ini itu maunya instan. Orang-orang seperti ini pemalas. Orang-orang seperti ini mudah diprovokasi dengan segala sesuatu yang berbau instan. Mungkin disuruh ngepet juga mau kali. Yang penting duitnya dapat, ya nggak? Disuruh bikin perjanjian dengan setan juga mau kali. Kamu harus nonton deh tayangan aku di mana ada seseorang individu yang membuat perjanjian dengan setan. Ya nggak sih? Kamu lihat di konten aku sebelumnya, kamu tonton deh. Itu penting banget buat informasi kepada diri kita. Kenapa? Karena orang-orang tuh inginnya instan gitu loh. Nah, selain itu faktor yang luar. Faktor luar ini adalah eksternal. Gimana istrinya? Merongrong nggak untuk punya harta banyak? Membantu nggak untuk suaminya berubah? Seperti apa gitu loh. Kemudian istrinya atau dirinya membandingkan dengan orang lain. Kok aku belum punya ini? Kok aku belum punya A, belum punya B? Begitu ditawarkan 70 juta menjadi 5 miliar tergiur. Nah tadi kan, jadi aspek ini menstimulasi kenapa orang tersebut mau melakukan. Dan masyarakat Indonesia masih banyak gak yang berada di konteks pseudoscience ini? Banyak banget. Pada saat dia sakit, pada saat dia lagi terpuruk, itu lebih mempercaya hal-hal yang di luar
nalar itu sendiri gitu loh. Tapi saya tidak menjustifikasi ya, artinya kalau kamu mempercayai go ahead. Tapi kalau kaitannya sama uang, kalau kaitannya sama dukun-dukun yang kamu untuk dapetin sesuatu kamu harus mengorbankan macam-macam termasuk dirimu sendiri, kayaknya kamu pikirkan lagi deh logik dalam berpikir di kepalamu. Dan kalaupun kamu bertemu dengan keluarga kamu seperti itu, diingatin deh masalah kayak gini. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Nah, kalau si pelaku ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa, waduh, itu bahaya karena nanti tidak dihukum, malah dibawa masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau dibawa ke rumah sakit jiwa beberapa tahun selesai, dia ngelakuin lagi loh. Karena udah kayak kenikmatan tersendiri untuk membunuh orang sesimpel itu. Apalagi di tayangan-tayangan ini yang dikasih tahu bahwa potasium sianida ditambah dengan obat penenang itu langsung ngebunuh, dan itu hebat banget, manjur banget gitu loh. Itu khawatir akhirnya bisa ditiru oleh orang lain. Nah, ini agak hati-hati ya. Saya menghimbau agar seluruh masyarakat stop untuk mempercaya hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Please, Anda harus berpikir secara logik. Kalau mau punya uang banyak, kamu harus bekerja. Oke? Kalau mau punya uang banyak, kamu harus usaha. Tidak ada sebuah proses yang instan. Segala sesuatu butuh proses dan perlu dilakukan terus-menerus secara konsisten. Perlu kecerdasan juga, kreatif dalam berpikir. Jangan mudah terbius dengan hal-hal yang dijanjikan padahal bohong. Nah, ini pembelajaran buat kita semuanya. Oke? Jangan terpengaruh. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.